Saya mungkin sedikit bertanya dulu agar semua bisa mengetahui, ya, sedikit wawancara ya. Saya mau tanya dulu, Ibu nama siapa? Natalia Olo. Nah, usia? Usia 28 tahun. Jadi benar Ibu ingin masuk Islam? Benar. Apa ada yang paksa atau ada yang bujuk dari keluarga? Sendiri. Membuat sendiri. Ya, artinya selama malam ini sudah siap untuk kita syahadatkan dibimbing menjadi seorang muslimah, siap? Siap. Baik, bapak-bapak semua, ya, saudara-saudara semua, malam hari ini artinya Ibu Natalia sudah bersedia untuk kita syahadatkan, kita bimbing untuk menjadi seorang muslimah. Nah, maka perlu diketahui setelah menjadi muslim, tadi siang saya sudah jelaskan secara singkat konsep ketuhanan di dalam Islam seperti apa, konsep kenabian di dalam Islam seperti apa, keyakinan dalam Islam seperti apa, dan juga disaksikan oleh kakak beliau, ya. Bapak siapa? Siapa? Amin. Nah, beliau masih sama dengan Ibu Natalia ini. Jadi sebagai saksi juga bahwa malam ini Ibu Natalia ingin menyatakan diri masuk agama Islam atas kesadaran sendiri. Ikuti saya apa yang saya ucapkan. Tolong mulai sekarang juga, sebelum kita masuk ke dalam bimbingan mengucapkan 2 kalimat saja, saya minta Ibu untuk menundukkan pandangan, ya, konsentrasi dan menundukkan pandangan, tutup mata, berdialog dengan Allah dan dalam hati, dari dialog ucapkan dalam hati, ya Allah, terima kasih atas segala nikmat-Mu, ya Allah, ya Tuhanku. Terima kasih atas kenikmatan-Mu, hidayah yang Kau berikan kepadaku. Terima kasih atas hidup yang Kau berikan kepadaku, umur. Maka sampai saat ini Kau pilih hamba untuk menjadi seorang muslimah, menjadi seorang yang akan berada di dalam agama-Mu, ya Allah. Dialog sama Allah, ucapkan terima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih atas hidayah dan bimbingan yang Kau tunjukkan kepadaku, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku muslimah yang taat, ya Allah. Berdoa kepada Allah dengan hati yang paling ikhlas, tundukkan pandangan, konsentrasi, minta sama Allah yang terbaik pada malam hari ini. Karena malam hari ini Ibu Natalia akan mengambil salah satu jalan pilihan yang sangat besar yang akan merubah kehidupan Ibu ke depannya. Sudah? Siap, ya? Baik. Ikuti saya, ya, berkata demi kata. Siap, ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani 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 Ar-Rahim. Asyhadu, tangan seperti ini. Coba tangan seperti ini. Asyhadu. Nah, sekali lagi. Dengan suara yang kuat, tenaga yang kuat, dengan ketegasan, jangan ada keraguan dalam diri. Ya. Jadi konsekuensinya seperti tadi yang saya sudah jelaskan bahwa ketika ingin memeluk agama Islam tidak ada singkirkan keraguan sedikit pun dalam hati, singkirkan semuanya, tetapkan Allah dalam pikiran. Oke, ucapkan semua dengan apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah illa Allah wa ashhadu wa ashhadu wa ashhadu 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 anna Muhammadan 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 Muhammadan
Muhammadan Muhammad Rasulullah. Rasulullah Rasulullah. Rasulullah. Oke, baik. Kita ulangi sekali lagi, ya, karena Ibu tentunya belum pernah mengucapkan sekali sedikit pun. Ya, tadi siang masih briefing secara singkat, ya, saya baru menjelaskan inti, ya, inti daripada apa yang akan diucapkan. Nah, tapi belum mengucapkan dari segi bahasa Arabnya, dari dua kalimat syahadatnya. Sekali lagi ucapkan seperti yang saya sampaikan, dan kemudian setelah itu kita akan ucapkan dengan artinya, maknanya secara bahasa Indonesia. Baik, siap Bu ya? Oke. Tangannya seperti ini. Oke. Bismillahi. Bismillahi Bismillahi. Bismillahi Bismillahi. Bismillahi. Coba konsentrasi. Ibu kayaknya kurang konsentrasi di masalah dalam buat. Nah, jadi jangan pandang ke saya nanti jadi grogi. Nah, misalkan konsentrasi, pandangan ke bawah dan konsentrasi. Oke ya. Sambil apa yang saya ucap ikuti. Boleh dia mulut saya biar bisa mengikuti dengan jelas. Artinya kita ucapkan dengan dua kalimat syahadat secara bahasa Arab, dia tinggal diikuti dengan terjemahannya nanti supaya lebih jelas artinya dengan pengucapannya nanti. Baik, kita ulangi sekali lagi. Tangan seperti ini. Bismillahi. Bismillahi Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Ashhadu an la Allah ilaha ilaha illa illa Allah Allah wa ashhadu ashhadu wa wa ashhadu 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 anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. Abduhu abduhu wa rasuluhu wa wa rasuluhu 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 wa ashhadu wa wa ashhadu ashhadu anna anna Isa Isa Abdullahi 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 wa rasuluhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah secara pengucapan dalam lafaz bahasa Arabnya agak belepotan karena memang semasa hidupnya tidak pernah mengucapkan huruf Arab. Tapi alhamdulillah dengan kemudahan baru sekali sebut tadi sudah mendekati sekali, ada beberapa yang kata-kata alhamdulillah mulus dan diikuti dengan terjemahannya sehingga yang kita dengar juga sesuai dengan apa yang diartikan. Maka malam hari ini saudari kita Ibu Natalia Olo sudah resmi menjadi muslimah. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini sekarang detik ini juga dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, Ibu Natalia sudah sah menjadi seorang muslimah. Jadi alhamdulillah. Maka setelah ini kewajiban perlu saya sampaikan kepada kita semua ya yang sudah hadir pada malam hari ini bahwa ketika seseorang memutuskan diri untuk kembali kepada fitrahnya memeluk agama Islam, maka apa kata Rasulullah Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira. Kata Rasulullah, al-Islamu yahdimu ma kana. Islam menghapus apa-apa yang
terlampau. Maka malam ini dengan masuknya, dengan bersyahadat dan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka kesalahan-kesalahan dan ibu Natalia yang telah terlampau dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Ya. Jadi alhamdulillah, ucapkan syukur kepada Allah. Jadi banyak-banyak terima kasih kepada Allah. Dan setelah ini ingat, ada syariat-syariat dan ajaran-ajaran, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, dijalankan oleh ibu Natalia sendiri. Ya. Sebagai seorang muslimah wajib untuk menutup aurat. Ya, seperti ini. Nah, ini pakaian yang indah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menjaga aurat, menjaga kehormatan. Ini untuk menjaga kehormatan ibu sendiri. Ketika seperti ini, maka inilah sesuai dengan contoh dan ajaran yang Rasulullah ajarkan. Maka pertahankan seperti ini. Ya. Kemudian kewajiban adalah 5 rukun Islam. Yang pertama tadi sudah syahadat. Kemudian setelah itu kedua adalah sholat 5 waktu. Ini sholat 5 kali dalam sehari, ya. Bukan 1 kali dalam 5 hari, ya. Bukan 5 hari sekali, tapi 5 kali dalam sehari. Nah, wajib untuk dipelajari. Maka setelah ini nanti yang masih di sini di Pontianak sini, nanti setiap hari mulai besok ada pengajian ibu-ibu ikut, ya. Ikut untuk cari tahu tentang Islam sehingga tidak ragu-ragu, ya. Tidak seperti orang lain yang setelah masuk Islam kabur saja begitu saja, tidak tahu apa-apa tentang Islam. Nauzubillah. Ya. Ibu tadi sudah mengatakan tadi yang sungguh-sungguh niat sendiri, maka kita dari pihak masjid ingin mengarahkan agar menjadi seorang muslimah yang taat. Ya betul ibu ya. Oke, jadi masuk Islam tidak setengah-setengah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berpuasa. Nah, berpuasa 1 bulan dalam setahun. Ya, 1 bulan dalam setahun itu nanti sekitar 2 bulan lagi. Sekitar kurang lebih 60 hari, tidak sampai 60 hari lagi kita sudah puasa. Nanti kita puasa sama-sama. Ya, usahakan puasa di bulan yang saja, biar supaya bisa terbiasa dengan ada saudara-saudara baru di sini. Ya, sekarang juga ibu menjadi saudari kita semua, ya, karena Rasulullah berkata, innamal mu'minuna ikhwatun. Allah berfirman, sesungguhnya setiap orang mukmin adalah bersaudara. Maka kita menambah saudara baru pada malam hari ini. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya yang saya sampaikan bahwa kewajiban yang selanjutnya adalah membayar zakat. Membayar zakat fitrah adalah sekali dalam setahun, setiap tahunnya mengeluarkan jatah makan kita 2,5 kilo, yang pasnya 3 kilogram setiap sekali dalam setahun. Ketika ada kelebihan harta maka dizakat hartanya dan juga yang lain-lainnya. Kemudian yang terakhir adalah berhaji, pergi ke tanah suci. Berhaji mengunjungi Mekah dan Madinah bagi yang mampu. Jika mampu secara finansial memiliki uang yang banyak, sudah kaya raya, maka berkewajiban untuk pergi ke tanah suci untuk melakukan haji. Nah, itu tentu saja yang paling dasar dulu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Agar karena ini merupakan sabda Rasulullah. Rasulullah pernah memerintahkan Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Rasulullah pernah mengajarkan, wahai Mu'adz, ketika kamu mau sampai ke Yaman, ajarilah kaum di sana. Yang pertama adalah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian yang kedua adalah suruh mereka dirikan sholat. Sholat adalah perbeda antara yang mukmin dan yang kafir. Maka barang siapa yang tinggalkan sholat, na'udzubillah, jangan sampai mulai detik ini juga berubah. Jangan lagi tinggalkan sholat, karena sholat adalah pembeda antara mukmin dan yang kafir. Kata Rasulullah, as-sholat al-ahdu bainana wa bainal kufar, as-sholat faman tarakaha faqad kafar. Sholat adalah pembeda atau pembeda di antara kita dengan orang kafir. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia adalah kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka setelah itu, setelah pulang dari sini, usahakan nanti ibu mandi sekujur tubuh, ya, mandi keramas sekujur tubuh, harus basah semua, ya, dimulai dari Bismillah, ya, dengan niat menggugurkan kotoran-kotoran jahiliyah, ya, mandi seluruh tubuh keramas dengan niat menggugurkan kotoran-kotoran jahiliyah, ya. Nah, setelah itu ibu mau tidak dikasih nama muslimah, nah, nama Islam, ya, nama Islam, pilih nama apa yang dia enak, dia tidak merasa enak dipanggil. Kalau nama Islam itu apa? Mau dari ibu atau kita yang kasih? Nah, ada ibu yang ada enak ketika dipanggil itu apa? Tidak ada. Kita yang kasih saja. Kalau saya kasih, ibunya adalah, oh iya, ini
Saya kasih Hafsah. Hafsah adalah salah seorang istri Rasulullah yang cerdas, ya, yang cerdas. Nah, mau nama itu atau mau ganti? Bisa juga dengan Syarifah. Syarifah bisa. Atau Syarifah itu adalah wanita yang mulia. Mau nama itu? Artinya wanita yang mulia. Pilih yang mana? Syarifah saja. Nah, jadi dipanggil Syarifah. Tapi kalau di dalam KTP, di dalam kartu keluarga, dalam surat iuran tidak bisa dirubah karena itu sudah kecil. Tidak apa-apa. Yang penting panggilan sehari-harinya dinama jadi Ibu Syarifah. Ya, kita resmikan nama Ibu Natalia. Allah malam hari ini kita panggil menjadi Ibu Syarifah. Alhamdulillah ya. Jadi namanya adalah Ibu Syarifah. Syarifah adalah wanita yang mulia. Kalau Syarif adalah laki-laki yang mulia, Syarifah adalah wanita yang mulia. Maka dengan keislaman ini, dengan keimanan ini, insya Allah Allah muliakan derajat ibu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi itu saja. Mungkin nanti setelah ini, nanti besok kita ada kajian, ya. Nanti langsung yang ibu-ibu ikut langsung belajar mengaji. Kan masih di Pontianak masih lama dong. Ya, jadi selama di Pontianak usahakan ikut mengaji. Ya. Ini bapak-bapak juga lagi mengaji ini, jadi kita tidak lama-lama lagi. Nanti Arif tolong ambilkan mukena dulu di ada mukena sama ininya, sama timbangnya. Ayo mukenanya dulu. Jadi usahakan nanti saya kasih mukena pakaian untuk sholat itu. Nanti diajarkan wudhu, diajarkan juga dengan tata cara sholat. Ya. Nanti langsung ke rumah saja dulu, ya. Nanti langsung ke rumah, setelah ini langsung ke rumah saja dulu, jangan saja dulu. Saya tanya apa, mandi seperti apa, wudhu seperti apa. Nanti belajar dulu secara singkat malam hari ini, besok nanti. Ya, seperti itu. Nah, itulah dalam Islam seperti itu. Jadi untuk bapak-bapak juga malam hari ini adalah kita minggu kedua untuk belajar ini. Jadi kita belajar lebih dasar lagi, ya. Jadi untuk selanjutnya seperti ini kita tiap malam ini, insya Allah. Baik, itu saja. Cukup sekian. Ada yang ditanyakan, Ibu? Ada yang ditanyakan, masih bingung apa yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Ini setelah ini kita langsung ke rumah sakit itu. Saya temani bawa pembelajar dulu sebentar, mengajar sebentar, nanti baru kita bincang-bincang lagi selanjutnya. Oke, baik, itu saja. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza ya Allah. Allahumma barik lana wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon keridhaan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, pada malam hari ini hamba-Mu gunakan ya Allah telah memeluk agama-Mu ya Allah. Telah kembali kepada jalan-Mu, maka berkahilah, jadikanlah dia wanita muslimah yang mulia, wanita muslimah yang taat di jalan-Mu ya Allah.